Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Berbicara dengan dunia ini adalah tempat persinggahan kita sementara. Berbicara tentang kampung kita yang kekal abadi adalah akhirat. Dan buat Anda yang di rumah, hari ini kita punya target. Target kita adalah seorang perampok dan juga pembegal. Namanya Herianto, dan kita sudah mendapatkan laporan dari sang istri bahwa suaminya ini tidak berhenti-henti untuk melakukan selalu kejahatan. Dan istri ingin mendapatkan suaminya yang memperoleh penghasilan yang halal dan berkah. Untuk itu langsung saja kita mencoba mencari target dan kita sudah mendapat laporan dari istri bahwa target itu nongkrongnya nggak jauh-jauh dari sekitar sini. Dan kita lihat mudah-mudahan hari ini kita langsung berhasil tanpa harus ada hambatan. Ayo ke saya. Sekarang melanjutkan perjalanan kita untuk bertemu dengan target. Dan ini dia, saya udah pegang fotonya. Wah, ini mukanya nih lebih gampang dikenal nih. Ya, rambutnya botak, mukanya sangar, tatoan juga di tangannya nih. Terus saya lihat juga pemirsa yang ada di rumah. Dan katanya beliau ini suka nongkrong di sini nih, di dekat-dekat tempat apa namanya kayak daur ulang itu pangkalan truk. Nih patokannya di depan dekat rumah yang hijau, pagar hijau. Nah, ini dia nih. Ini nih sini. Ini dia nih. Saya coba tanya ke dalam ya. Pak, maaf Pak, permisi numpang tanya. Ya. Kalau mau ketemu Bang Idung sebelah mana Pak? Ya Pak ya. Bang Idung. Di mana? Di belakang. Di belakang. Yang ini nih. Oh yaudah, ya makasih Pak ya. Makasih Bu, makasih banyak. Maaf ngerepotin nih, ganggu jadinya permisi ya. Assalamualaikum. Permisi Bang. Oh. Aja, gimana apa lu? Iya saya belum ada izin sih Bang, mau pengen ketemu sama Bang Idung nih. Herianto alias Idung, 28 tahun, mantan perampok dan pembegal. Ngobrol bentar aja Bang. Kok nggak pakai kamera ini? Apa-apaan ini? Ini kita dari acara TV Bang. Ini sih harus ada izin dulu nih, apa-apaan ini? Enggak, nanti kita ngobrol dulu aja Bang, boleh Bang ya? Enggak, apa-apaan ini? Kita ngobrol sebentar doang Bang. Bang, Apa-apaan ini? maaf Bang. Maaf, bentar Bang. Ini kita dari Bekal Sebelum Ajalan TV Bang, mau ngobrol-ngobrol sama Abang, boleh Bang ya? Enggak, maksudnya apaan? Maksudnya kita coba pengen ngajak Abang ini belajar lagi sama-sama kita nih Bang. Saya juga ikut belajar. Ada Lu gurunya. ngajarin gua diri lu udah bener belum? Ya saya juga belum bener sih Bang. Maksudnya saya juga pengen belajar juga. Saya mau ngajak Abang juga buat belajar gitu loh Bang. Udah, sekarang gini aja. Bang. Ada kamera ini. Iya. Hah? Ini. Apa-apaan ini? Bang. Bentar Bang. Hah? Bang, iya Bang. Apa? Gua cuma pengen ini doang Bang. Bentar Bang. Hah? Pengen ngobrol-ngobrol doang. Ada apa-apaan ada kamera? Hah? Bubar! Bang, tenang dulu Bang. Bang, tenang dulu Bang. Hah? Bentar Bang. Gua nggak suka. Iya, benar. Iya Bang. Bang, bentar. Ya. Bubar. Bentar. Bang. Hah? Bubar. Enggak, bubar. Bubar! Bubar. Iya, Bang. Suka kayak gini, hah? Udah, Bang, bentar. Hah? Ya. Saya mau ngomong aja, Bang. Bentar. Udah, pada bubar. Udah. Gua ngobrol berdua aja, udah tenang, nggak apa-apa. Kita dari Bekal Sebelum Ajalan TV. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Kita mau ngajak Abang belajar bareng-bareng. Tapi caranya kayak gini, gua nggak suka. Pakai kamera. Ya udah pasti begitu Bang, caranya Bang. Mau gimana lagi? Nggak bisa nggak pakai kamera Bang. Terus sekarang lu ribut aja sama gua. Enggak, bukan begitu Bang. Dengerin dulu Bang. Bang, saya mau... Cara lu salah tuh. Iya. Saya cuma mau ngejelasin doang. Saya cuma pengen ngajak Abang doang. Bang. Oke. Kabur.
kabur. Iya. Oke. Iya, gua kabur. Kita kabur. Kabur kah? Mobil gua ambil. Kabur. Iya, bentar. Baik, Bang. Iya. Ini lagi putar balik mobilnya, Bang. Iya, ntar dulu. Sabar, bentar, Bang. Gua lihat muka lain. Iya, Bang. Iya, oke. Ya, kita cabut. Masuk. Ya, makasih, Bang, ya. Udah cabut dulu. Dia udah ngamuk nih orang nih. Nggak bisa kita hadapin ini nih. Kalau kita ngadepin begini, dia malah makin emosi. Ntar dulu kita coba cari waktu yang tenang dulu. Kita ngadepin sekarang, sama juga kita bunuh diri akhirnya. Udah gini aja, tenangin diri kita dulu. Biar dia juga lagi tenang. Nanti kita cari waktu lagi buat ketemu lagi sama dia. Teman-teman, kita boleh berhenti dulu nggak nih? Kayaknya gue harus telepon ke kantor deh. Coba lihat bro ya, sambil belakangnya takut ada yang ngejar juga dari mereka. Waalaikumsalam, Fadli ya. Ini barusan kita datang ke tempatnya target, Herianto, Idung. Ini tadi kita udah ke sana, kita udah coba ngobrol baik-baik. Kita justru diserang, Ini bahaya banget nih, Ani. Waduh, terus gimana? Ini makanya tadi gue lagi mikirin gini, ini bicara masalah keselamatan kita juga gitu loh. Jadi gue minta kebijakan dari lu gimana? Apa kita perlu mundur atau bagaimana nih, Apa udah coba ke ibunya belum? Ke istrinya? Saya belum coba nelfon ke istrinya, belum datang juga ke istrinya sih. Ya udah kalau memang tidak memungkinkan, bilang ke istrinya aja bahwa kita mundur. Jangan sampai celakain kita juga kan gitu kan. Oke, yang penting gue dapat izin dari lu dulu ya, Ayah. Langsung kita temuin aja, kita bilang kalau kita udah nyerah. Ayo kita langsung ke rumah istrinya ya, Bang ya. Ya. Ya, kita udah sampai rumahnya, istrinya udah di rumah depannya tuh. Langsung aja kita samperin deh. Assalamualaikum, Mbak Rina. Ya, aduh, maaf nih jadi ganggu nih ya. Iya, oke, boleh. Bisa ya, Mbak? Iya. Aduh, gini Mbak. Tadi kita udah coba ketemu sama Bang Herianto di tempat tongkrongannya. Dari Bang Herianto ini penolakannya kayaknya sangat luar biasa gitu loh. Dan dia tadi sempat ngancem saya juga. Dan yang paling parahnya lagi tadi dia udah terakhirnya itu udah mau coba kekerasan terhadap kita semua. Nah demi keamanan ya terutama saya pribadi dan juga kru kita dan juga peralatan kita, dengan berat hati nih saya mau nyampein mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita mungkin mengundurkan diri dari kasus ini, Mbak. Kalau bukan Mas, siapa yang bantu saya? Semua nggak ada yang peduli sama saya. Orang tua saya udah nggak ada yang peduli, Mas. Kasihan anak saya, Mas. Saya mohon. Gimana ya Mbak ya, ini resikonya besar banget buat kita. Bukannya kita nggak mau Mbak gitu loh. Cuma kan kita harus benar-benar berpikir juga untuk keselamatan teman-teman. Saya agak bingung juga untuk ngebantu dan lanjutin lagi Mbak. Saya mohon. Bantu saya, Mas. Bantu. Saya udah nggak mau dikasih uang haram, Mas. Uang hasil kejahatan dia, saya udah nggak mau, Mas. Tolong saya mohon. Saya udah nggak kuat. Saya mau dia tobat, Mas. Tapi teman-teman kira-kira mau nggak masih membantu nih buat Mbak Rina supaya suaminya ini bisa sadar? Gimana deh teman-teman? Gimana? Tolong bantu saya. Ya, tapi tambah personil, oke, saya setuju tambah personil ya. Karena kalau kita segini kayaknya nggak cukup deh. Kalau misalnya tiba-tiba nanti dia dengan teman-temannya lebih banyak lagi gitu. Terus yang tenang-tenang aja dulu. Nanti kita coba pulang dulu. Nanti kita koordinasi dengan teman-teman. Bagaimana langkah kita lebih lanjut. Saya pamit dulu ya Mbak. Makasih banyak, Mas. Iya. Ya, minta tolong. Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Agak sedikit bingung juga buat kita ya. Kalau kita lihat tadi curahan hati dari istrinya ini, kita nggak tega juga kalau kita nggak bantu istrinya. Karena sudah banyak banget kezoliman yang terjadi sama istrinya ini. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga dan juga uang haram yang diberikan kepada keluarganya. Oke, kalau gitu kita minta juga doakan dari pemirsa yang ada di rumah supaya bisa semuanya berjalan dengan lancar. Bismillah.
Oke pemirsa, sekarang kita sudah di hari yang kedua. Dan tadi saya dapat informasi dari istrinya bahwa sekarang target kita ini sedang di warung makan dekat rumahnya. Langsung aja kita berangkat ke situ ya. Assalamualaikum Mbak. Maaf ganggu lagi. Wah, lu lagi. Bang, maaf bang. Ini saya cuma mau ngobrol doang. Saya cuma mau ngobrol doang bang. Bang, astagfirullahaladzim bang. Ini tempat usaha gue nih. Gue udah ribut di luar rumah bang. Lu nggak bisa dibilang pakai mulut lu ya. Lu jangan duduk di sini, Bang. Keluar. Ini buat usaha, bukan buat nih. Keluar. Saya cuma mau ngobrol doang bang. Dia mana bang? Mau pulang bang, mau pulang. Ayo, masuk. Bang Eri. Lu nggak bisa pakai mulut. Bang, istighfar bang. Bang, lu bilang pakai ini baru kapok lu ya. Bang, istighfar bang, astagfirullahaladzim bang. Itu bahaya bang. Kamu apa sih? Hah? Kamu belaan dia dibanding aku? Hah? Makan haram, Bang. Aku mau kamu berubah. Kalau bukan dari situ, kamu makan dari mana? Ya, aku yang undang mereka. Hah? Udah kamu diam. Hah? Ya, Bang. Ya. Udah. Bang, Kamu selama ini makan dari mana? Hah? Udah. Hah? Kalau bukan uang dari situ. Kasihan anak kita. Kamu bela dia. Udah, Bang. Istighfar. Udah, Bang. Lu pada ngapain lagi di sini lu? Hah? Malu apa sih ya? bang kita mau cuma dengerin Lihat anak penjelasan kita. bang lu aja. Lihat Dengerin anak penjelasan kita. bang ya. Lihat anak kita. Mas, sampai kapan kamu begini, Bang? Lihat anak kita, Bang. Aku gak mau kamu terus-terusan begini, Bang. Aku mau kamu berubah. Sekarang kalau kamu gak mau ikut sama kita untuk berubah, lebih baik kita pisah, Bang. Lebih baik aku pergi, Bang. Iya, aku mau berubah. Aman. Kita datang ke sini karena memang istri abang yang melaporkan pada kita. Makanya hari ini saya mau coba ajak abang, kita sama-sama belajar sama Ustadz di tempat kita, ya bang ya? Di pondokan kita. Terus sekarang kalau gue di sana anak bini gue makan apa? Selama abang ada di pondok, nanti insya Allah tim kita akan bantu selama seminggu makannya. Buat semua kebutuhan istri abang dan anak abang, kita coba bantu bang. Kita jamin. Yang penting sekarang abang mau ikut kita dulu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan bisa ada banyak perubahan buat diri abang. Ya bang ya? Gimana bang? Abang setuju? Ya, saya setuju demi anak. Insya Allah. Makasih, Mas Fadli. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih udah mau bantu saya. Abang harus benar-benar tobat ya, Bang. Demi anak kita. Sekarang abang siapin barang-barangnya. Mohon izin ya buat Mbak Rina. Mas, Kita mau ajak Bang Herinya langsung hari ini juga untuk ke pondok.
Dan sekarang boleh dipersiapkan pakaiannya. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Ini agak berbeda dengan sebelumnya, agak berbeda dengan biasanya. Hari ini kita benar-benar mendapatkan cobaan yang luar biasa. Mulai dari piring yang ketiban kaki saya, sampai tadi saya ditodong golok, makanya tadi saya buru-buru amanin goloknya dulu, takutnya Bang Herinya khilaf lagi. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan Bang Heri bisa melewati semua pelajaran yang diberikan oleh Ustadz Ahmad. Kita sama-sama doakan saja ya. Mudah-mudahan Bang Heri bisa berubah dan menjadi orang yang baik dan bisa memberikan rizki kepada anak dan istrinya dengan rizki yang halal. Masya Allah ya. Mudah-mudahan amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita tunggu, kita berangkat ke pondok. Ini apa nih? Setelan antum nanti pakai ini. Wah. Bukan saya banget nih, Pak. Nggak pantas. Belum pantas saya itu, Pak. Yang tato saya. Belum pantas pakai. Saya kayak gini aja udah cukup. Ya udah kalau begitu Bang Fadli, biarin deh. Kalau memang mau Bang Idung dia nggak pakai baju koko dulu, biarin. Ya, ya Ustaz. Ajak ini istirahat aja langsung. Istirahat dulu aja. Iya, Ane udah siapin buat proses tahapan selanjutnya buat dia ntar malam. Assalamualaikum Ustaz. Salam Masya Allah nih. Saya udah ajak nih, udah nyiapin apaan sih Ustaz? Maju dikit Bang Ustaz. Ini Ane udah siapin buat sok terapinya. Ini ada api Bang Eri. Ini bara api yang udah kita panasin. Dan ini rasanya Ane yakin antum tahu deh, ini pasti panasnya luar biasa. Ini gambaran api dunia. Belum nanti api akhirat yang dahsyatnya lebih panas lagi dari ini. Dan siapa orang yang melakukan kemaksiatan, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka nanti yang pantas bagi mereka tempatnya adalah neraka. Terus maksudnya ini buat apa nih, Pak Ustaz? Maksudnya buat Bang Heri. Tapi Bang Heri kita rebahin di sini. Wah, enggak, Pak Ustaz, enggak. Ente kan kayaknya kelihatan nyalanya gede nih. Enggak. Bang, di sini dulu Bang. Dengerin dulu kata Ustadz Bang. Kita dari awal target yang masuk ke sini nggak ngikutin apa yang kita mau. Abang dari awal masuk minta nggak pakai kostum, sekarang abang kita kasih. Nggak ganti baju koko, nggak ganti sarung. Terus kalau saya ditidurin di bara ini dosa saya hilang nih? Kalau ente ditidurin di bara ini, bukan dosa ente hilang, tapi ini jadi gambaran buat ente bisa merasakan bagaimana panasnya api dunia untuk mempersiapkan diri ente daripada amal soleh. Karena nanti ente bakal ketemu dengan api neraka yang lebih dahsyat dari ini. Kalau enggak, ente kapan mau taubat? Kan saya pegang juga udah ngerasain panas, Tad. Justru di situ, ketika ente pegang ngerasain panas, bagaimana rasanya kalau ente direbahin di sini? Wah, saya nggak mau. Bang. Enggak. Bang. Saya nggak mau. Tenang Abang dulu, ini Bang caranya Heri. saya nggak mau. Enggak. Bang Heri tenang dulu, tenang. Abang Tenang dengerin dulu. dong. Abang juga dikitin istri. Abang gini deh. Saya telepon istri abang aja deh kalau gitu deh. Saya Ya, nggak mau, saya juga nggak mau maksa abang nih Bang. Saya bilang nggak mau. Iya Bang, ini Bang, sabar. Nggak mau, Sabar. Sabar dulu, Assalamualaikum, Mbak Rina. Mbak Rina, ya maaf nih Mbak Rina, saya malam-malam ganggu telepon. Ini kebetulan saya sama Ustadz Ahmad Khan dan juga Bang Idung nih. Mbak Rina nih, Bang Idung nggak mau ikutin proses yang harus dilakuin atau dijalanin nih. Mbak Rina, gimana Mbak Rina? Jangan
gitu dong ya. Ayo kan janji mau berubah demi anak kita, demi masa depan kita. Tolong ya, anak ya, demi masa depan kita. Mau sampai kapan kamu kayak gitu terus? Kamu kan udah janji sama aku, sama anak kita. Kamu ingat kan kemarin? Kamu mau berubah demi aku. Gimana, Bang? Dengerin aku, kata Pak Ustadz. Ya, dengerin. Iya, dengerin ya. Oke Mbak Rina. Alhamdulillah Bang Idung mau ngikutin prosesnya. Makasih Mbak Rina ya. Nanti kalau sampai ada apa-apa saya telepon Mbak Rina lagi ya. Makasih Mbak Rina, assalamualaikum. Jadi saya juga nggak mau ya Bang ya, ada paksaan dari kita untuk ngelakuin ini semuanya. Tapi ini benar-benar kemauan juga dari Abang juga. Ya. Sedikit saya tambahin Bang Heri. Usahain niatin di dalam diri Bang Heri. Kalau Bang Heri mau berubah ini bukan karena buat istri sama anak, tapi buat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bang Heri ya. Jadi saya mau diapain kan? Bang Heri kita mau rebahin di sini. Coba dibawa contoh yang sudah Ana siapin. Ini sebagai contoh ya, Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Hancur dong badan saya Pak Ustadz. Ente kan nyalinya gede. Ente ikutin aja dulu proses yang ada di sini. Insya Allah kalau ente jalanin proses yang ada di sini, ente bisa berubah jadi orang. Gimana Bang? Siap. Bantu saya Bang ya. Bang, saya nggak bisa bantu apa-apa juga Bang. Masalah ini udah prosesnya yang harus dijalanin sama Abang. Abang berdoa aja deh, mudah-mudahan Allah bantu ya Bang ya. Iya Bang. Sekarang Abang pakai dulu tutup matanya Bang. Oh nih, bajunya buka aja Bang. Bajunya buka aja. Ini lah buka aja Bang bajunya. Bang Heri lihat nih. Dia antum. Bantuin baik-baik. Ya. Terjauh enggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kelas kan Bang Heri? Insya Allah. Betul. Pak Ustadz, ini perasaan, ini malam dingin banget. Coba lihat nih. Bang Heri, sampai keringetannya ngucur begini nih Bang. Ini, kenapa deg-degan atau gimana Bang? Takut saya Bang. Basah semua nih, sampai leher-leher semua segala macam nih Bang. Tangan ente gemeteran tuh. Coba itu apinya ditambahin lagi biar nyala itu, biar tambah panas. Udah nyala Ustadz. Oke, kalau gitu. Bang Heri, jongkok. Ya, duduk dulu. Duduk pelan-pelan. Ya, langsung direbahin aja. Langsung rebahin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tidur. Allahu Akbar. Ustadz, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ustadz. Allahu Akbar, Ustadz, panas, Ustadz. Allahu Akbar, Ustadz, ampun, Ustadz. Panas, Ustadz, ampun. Allahu Akbar. Buka mata ente, lihat yang di sekitar ente. Kenapa ente kepanasan? Barangnya kemana, Ustadz? Yang mau ngebakar ente siapa? Ane cuma mau ngasih pelajaran sama ente. Biar ente paham api neraka itu begitu dahsyat nanti. Tobat, Ustadz. Tobat. Bang, duduk Bang sekarang. Bang Heri. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ini kampuk, Ustadz. Beneran ente Tobat, apa? Ustadz. Ini kampuk, Ustadz.
Minta maafnya sama Allah, bukan sama aneh wasilah, aneh manusia. Kita berbuat dosa, berbuat salah, minta maafnya sama Allah, istighfar banyakin. Tangan gemeteran aja lagi. Aneh kapok, Tat. Ini tobat, Tat. Yakin ente bener mau tobat. Ya, Tat, aneh kapok, Tat. Bang, ini masih panjang perjalanan kita, Bang. Masih ada proses-proses lainnya yang harus Abang lewatin. Abang harus jalanin. Bismillah, Bang. Ya, kalau udah ngelewatin semuanya, insya Allah yakin, Bang, Abang bisa berubah. Oke, kalau begitu Bang Fadli. Iya. Sekarang kita angkat aja. Besok kita lanjut proses muhasabah. Oke. Ya, Bang, ya. Tenangin diri dulu. Yuk, kita istirahat dulu sekarang. Mari, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pakai lagi sendalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini alhamdulillah ya. Setelah kemarin kita melewati proses shock terapi. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat nih Bang Idung, atau langsung aja kita panggil dengan nama aslinya ya. Iya. Bang Herianto udah mau pakai baju koko Ustadz. Alhamdulillah. Kalau begini kan ente kelihatan lebih ganteng. Bang Heri udah pernah ngelakuin apa aja? Ya, saya waktu itu sempat ngebegal, Pak Ustadz. Ngebegal seorang perempuan, saya tunggu. Habis saya begal, motor saya jual buat happy sama teman-teman. Buat Dan mabok ya maksudnya? buat mabok, buat beli minuman, dan setelah sisanya uang itu saya bawa pulang dan saya untuk istri anak, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya nyesel, Pak Ustadz. Saya tobat, Pak Ustadz. Alhamdulillah Bang Heri mau bertobat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun, Pak Ustadz. Minta ampun sama Allah Bang Heri. Saya cuma wasilah perantara doang buat ngingetin Bang Heri. Ingat anak istri di rumah. Ampunin saya, ya Allah. Hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Ustadz. Ampunin saya, Pak Ustadz. Minta ampun sama Allah Bang Heri. Alhamdulillah masih dikasih waktu sama Allah buat bertobat. Masih ada yang mau ingetin Bang Heri buat berubah jadi orang yang baik. Kalau nanti satu saat Allah ambil nyawa Bang Heri, tenang udah bertobat sama Allah. Tapi kalau sampai Bang Heri dicabut nyawa Bang Heri belum bertobat sama Allah, malu nanti mau bilang apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang Heri. Tolong bimbing saya, Pak Ustadz. Bagimu untuk kembali. Sekarang Bang Heri istirahat. Kita masih ada proses tahapan selanjutnya Bang Heri ya. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmatin dulu ya. Dan setelah ini kita akan masuk ke proses selanjutnya. Kita akan masuk ke proses muhasabah. Ya. Ayo istirahat nih. Yang ada akan Ini bagaimana perasaannya? Sudah siap? Insya Allah. Cuman ini apaan, Tat? Emang harus kayak gini prosesnya? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz kepada Bang Herianto ini. Kita bakalan bertemu dengan hal yang seperti ini, cepat atau lambat. Karena ini kendaraan terakhir kita buat masuk ke dalam kubur. Aneh atau ente bakalan bertemu dengan yang seperti ini. Ya. Yang menemani kita di dalam kubur cuma amal saleh. Sekarang Bang Heri boleh tulis di sini.
Ini gimana nih wafatnya? Tulis dah. Oh, udah siap buat meninggal. Belum Pak Ustadz. Belum siap saya. Isi, kenapa belum siap? Saya mau tobat dulu Pak Ustadz. Saya belum siap Pak Ustadz. Kalau seandainya itu ajal datangnya tiba-tiba, bagaimana? Ya udah, kalau memang nggak mau di sini apa? Kang Fadli boleh bantu. Masya Allah, jantung bener-bener kencang banget. Saya ada rasa takut Pak Ustadz. Mudah-mudahan rasa takut ente bikin ente ingat sama Allah. Jadi ninggalin semua kemaksiatan yang pernah ente lakuin. Mudah-mudahan jadi taubat dan nasuha. Lu siap buat mati. Mudah-mudahan panjang umur ya. Panjang umur yang bermanfaat. Ya. Istighfar ya Bang. Iya. Ya Ustadz, bisa para santrinya tolong dibantu. Saya takut Pak Ustadz. Saya takut Pak Ustadz. Nanti kalau istri saya mati, anak istri saya mau siapa Pak Ustadz? Ya Allah. Saya takut Pak Ustadz. Bang Heri nggak usah bingung. Kita semua bakalan mati. Ini belajar persiapan kita sebelum mati. Takut Pak Bang Ustadz. Heri panjang umur, bisa manfaat buat keluarga, buat anak istri. Saya takut Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan semua kejadian yang dilalui sama Bang Heri bisa kembali melakukan kebaikan buat keluarga. Amin ya Allah, amin. Saya janji mau tobat, tapi nggak usah kayak gini Pak Ustadz. Saya takut Pak Ustadz. Saya takut Pak Ustadz. Sekarang janji tobat, nanti kan kumat lagi. Abang harus lewatin semua prosesnya biar abang juga lebih yakin lagi dengan abang berbuat jadi lebih baik. Abang nggak akan kembali lagi ke jalan yang lama, Bang. Banyak istighfar aja, Bang. Ya, bismillah. Ya. Ya. Kita tutup lagi kerandanya, Bang, ya. La ilaha illallah. 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 Ayo santri, ayo bantuin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takut Pak Ustadz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ampun Pak Ustadz. Allah Akbar, turunin Pak Ustadz. Depan, pelan-pelan. La ilaha illallah. Awas, pinggir, awas, lubang. Ampun Pak Ustadz. Awas, yang rata. Yang tengah minggir. Yang tengah minggir. Ayo, geser lagi. Allahu Akbar. Ampun Pak Ustadz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo jangan dulu. Bang Heri, geser sini aja langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allah. Bang Heri siap dikubur Bang. Bang Heri. Bang Heri, Astagfirullahaladzim. Bang Heri, Bang Heri udah siap? Belum siap saya Pak Ustadz. Kita semua Belum bakal siap, masuk dalam Ustaz. kubur Bang Heri. Yang perlu kita siapin Allahu bekalnya. Akbar. Allahu Dunia sementara, Akbar. akhirat yang selamanya. Sekarang memang akhirat baru cerita, dunia nyata. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam kubur, dunia tinggal cerita, akhirat baru nyata. Tuh, Bang Heri, tolong dibaca. Baca innalillahi. Herianto bin Karyadi. Tanggal lahir Bekasi 1 Oktober 190. Astagfirullah. Siap dikubur. Belum siap Pak Ustadz. Seandainya ibu dan istri nonton acara ini, pesan apa yang mau disampaikan sama Bang Heri? Saya minta maaf buat ibu, buat istri. Saya tobat, saya titip anak-anak buat istri. Mudah-mudahan jangan seperti saya. Bang Heri masih punya kesempatan, Allah maha pemaaf. Kalau Bang Heri benar-benar mau bertobat-tobatan nasuha, insya Allah Bang Heri, segala yang telah Bang Heri lakukan, yang buruk, Allah akan ampunin semuanya. Sekarang tinggal Bang Heri, bagaimana? Mudah-mudahan di proses terakhir kita hari ini, di muzakarah ini, Bang Heri bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Allah. Ya, ayo boleh para santri turun ke bawah duluan. Ayo kita angkat ke bawah. Astagfirullahaladzim. Tapi yang di sebelah kiri siap-siap, yang tiga tangkap, dipeluk ya, dipeluk ya. Dipeluk, ayo dipeluk tangannya. Yang kuat yang di atas, yang apa yang di bawah. Astagfirullahaladzim. Bang Heri, ingat pesanannya. Yang nemenin kita dikubur cuma amal soleh. Ketika kita masuk dalam kubur nanti malaikat akan datang. Malaikat akan bertanya kepada kita, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab Bang Heri, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu Bang Heri? Man Nabiuka, siapa nabimu Bang Heri? Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain Bang Heri yang ditanya oleh malaikat nanti. Kalau tidak bisa jawab maka malaikat akan melemparkan pukulan-pukulan dan menyiksa orang-orang yang tidak bisa dijawab dari pertanyaan kubur. Dan kubur akan menjepit orang tersebut Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Makanya pesan saya banyakin istighfar. Astagfirullah. Mohon ampun sama Allah, taubatan nasuha. Saya ingetin dunia sementara, kita nggak bakal selamanya di dunia, kita bakal masuk ke dalam kubur. Kita bakal pulang ke akhirat. Dan semua bakal diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bang Madi, Ya, kita tinggal. siap Ustaz. Kita siapkan dulu, kita tutup dulu sekarang. Nanti yang nemenin Bang Heri, ada kamera di sini. Nanti kalau ada apa-apa Bang Heri teriak aja. Kita akan nunggu jaraknya agak jauh dari sini Bang. Jadi mungkin perlu waktu untuk hadir di sini.
Jadi Bang Heri teriak yang keras aja Bang ya. Ya. Jangan ditinggal, Tat. Jangan ditutup, Pak Ustaz. Tolong, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Mbak Rina lihat di monitor ini, Mbak Rina melihat gambar suami Mbak Rina sedang dikubur atau sudah dikubur. Apa yang dirasakan Mbak Rina seandainya melihat suami seperti ini, Mbak Rina? Mbak Rina, dia di dalam kubur. Mudah-mudahan dengan proses tahap terakhir ini Bang Heri bisa berubah menjadi hamba yang lebih baik, bisa bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan jadi asbab dia ingat dengan kematian. Jadi kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tinggalin semua maksiat-maksiat dan dosa yang pernah dia lakuin. Dan dia bisa jadi suami yang bertanggung jawab buat keluarga. Buka, Pak Ustaz. Sepi, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini dia mau kemana ini? Dia mau Allahu Akbar. mana ini? Dia mau kemana? Dia bangun. Astagfirullahaladzim. Hei, cepat. Jangan pulang. Saya nggak kuat, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Dingin, Pak Ustaz. Ampun, Pak Ustaz. Ampun, Pak Ustaz. Maafin saya, Maaf. Maafin saya, Maaf. Aduh, Maaf. Kau merasa bangga akan Saya nggak mau lagi, Pak. Saya tobat, Pak. Ampun, Pak Ustaz. dan pergi. Apa yang Bang Heri rasain di dalam Bang Heri? Dingin, Pak Ustaz. Gelap, Pak Ustaz. Ampun. Maafin saya, Ma. Saya udah ngasih uang haram kamu, Ma. Maafin, ah. Bagaimanakah bila saatnya Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Maafin ayah, Ma. Ayah nggak lagi maafin ayah. Ayah udah ngasih uang haram, Pak. bila waktu telah memanggil teman sejati. Dada saya sesek. Bang Heri mulai sekarang kembali ke jalan Allah Bang Heri. Iya, Pak Ustaz. Tinggalin udah yang begal tuh. Tuh jangan dilakuin lagi. Ngambil-ngambil yang haram tinggalin. Cari rezeki yang halal, yang thayyib. Ini ada suaminya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kau merasa bangga? Rasulullah SAW bersabda, La an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Mengajaknya kalian seorang kepada jalan Allah dan kebaikan lebih mulia daripada bersedekah Amin. 1 ekor onta merah. Allahu Akbar, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tayang kita hari ini Jadi asbab bisa jadi hidayah. pelajaran ya, bisa jadi asbab hidayah buat semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita tonton hari ini bisa menjadi tuntunan buat Amin. yang lainnya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingat, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.